Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah mengatakan jika Mustafa pelaku penembakan kaca MUI tidak bekerja sendiri, dia merupakan bagian dari aktor. Artinya, ada pihak tertentu yang diduga mengendalikan perbuatan Mustafa. Menurut Ihsan, ada yang janggal dari kehadiran Mustafa dan perilakunya berkirim surat hingga melakukan penembakan di kantor MUI, Selasa 2 Mei 2023 lalu. Pasalnya, Ihsan berkeyakinan jika Mustafa bukanlah orang gila atau orang yang terganggu kejiwaannya. Biasa saja, peristiwa penyerangan dan penembakan kantor MUI yang menyebabkan luka, rusak, ya lukanya orang lain, ya beberapa staf kami, rusaknya bangunan dan kematian orang. Sehingga ini kan harus jelas siapa pelakunya, ya kan, dan seterusnya. Nah ini tentu walaupun memang menjadi tanggung jawab polisi kalau peristiwa pidana seperti ini, namun kan secara internal harus juga mempunyai pegangan. Dibentuk di sini namanya tim investigasi sekaligus penuntasan kasus penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia. Kantor Majelis Ulama Indonesia itu objek vital keagamaan, jadi nggak boleh dianggap remeh, ya. Beda penyerangan misalnya di jalanan, ya kan, atau di bangunan tertentu, ya kan. Ini jantung dari tempatnya umat. Kalau kantor Majelis Remaja diserang, ditembaki, terus bagaimana? Gitu kan. Nah, ini kan menjadi warning juga buat kita semua supaya waspada, karena MUI itu ada di 34 wilayah provinsi dan kabupaten kota, kurang lebih 460-an kabupaten kota. Nah, supaya mereka juga waspada, organ kita yang di bawah. Begitu? Berarti itu tim investigasi ya, Pak? Iya. Ya. Nah selain itu Pak, ada himbauan nggak kepada masyarakat supaya jangan terpancing atau bagaimana? Terus yang kedua mungkin Oh iya, saya udah 10 kali mengimbau. Dari mulai hari pertama saya udah imbau supaya tenang. Kita menerima sebagai satu musibah. Ya. Musibah itu harus diterima dengan sabar. Dengan sabar dan tenang. Tetapi itu ya, supaya kita waspada, maka dilihat peristiwanya. Ini ada peristiwa hukum tadi itu, yang ada yang meninggal, ada yang terkena tembakan dan lain-lain. Nah itu sehingga itu menjadi concern kita agar polisi juga bisa membantu kita menuntaskan kasus ini supaya bisa terungkap tabirnya, ya kan. Ada kematian, kemudian yang mati siapa itu? Apakah Mustafa atau siapa? Karena waktu dari sini kan masih bagus, masih hidup, dibawa ke kantor polisi kan. Terus ternyata kita dalami lagi. Nah yang bersangkutan itu uangnya banyak tuh, transaksi 800-an juta dalam waktu beberapa bulan saja. Kemudian dia memiliki senjata. Airsoft gun itu memiliki senjata itu hanya untuk berolahraga dan harus ada izin. Berarti yang bersangkutan kan punya izin. Terus dia menjadi anggota member dari klub menembak, ya kan? Berarti kan bukan orang biasa dan bukan orang yang tidak sehat, ya kan? Orang sehat. Gimana? Anda punya 800 juta? Nggak punya, ya? Nah, punya nggak klub menembak? Enggak, ya kan? Nah, artinya orang yang tidak berdiri sendiri. Nah itu bisa juga digerakkan oleh aktor. Nah ini yang kita cari dengan Pak Polisi nanti, insya Allah tabir ini terbuka sehingga tidak mengganggu terus nalar kita ini. Masa orang seperti itu kemudian nyerang kantor, apa sih tujuannya, motifnya, nah kan gitu. Pak, untuk investigasinya beranggota berapa? Sendiri berapa? Gimana? Timnya itu ada 9.